Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, iman Islam yang istiqomah, mudah-mudahan insyaallah. Pada kali ini kita akan membahas artikel dengan judul Hari-hari Imam Syafi'i selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari artikel ini dan dari kisah keseharian Imam Syafi'i selama bulan Ramadan kita mendapat motivasi untuk bisa meneladaninya, karena pasti akan sangat bermanfaat mudah-mudahan. Lanjut, tapi sebelum kita baca isinya, silahkan subscribe, like, dan share channel ini. Mudah-mudahan terus dapat memberikan konten-konten yang bermanfaat, berwawasan, dan menambah ilmu bagi kita semuanya. Langsung pada isinya. Imam Syafi'i selama hidupnya membagi waktu selama malamnya menjadi 3, yaitu sepertiga untuk menulis kitab, sepertiga untuk sholat malam, dan sepertiga untuk istirahat. Rabi' bin Sulaiman, salah satu murid Imam Syafi'i yang sering menginap di rumah gurunya itu mengatakan, "Aku tak pernah melihat Imam Syafi'i di rumahnya kecuali ia sangat sedikit tidur di malam hari." Murid Imam Syafi'i yang lain, Husain Al-Karabisi, mengatakan, "Aku tinggal bersama Imam Syafi'i selama 80 malam. Aku melihat Imam Syafi'i sholat selama sepertiga malam. Di dalam sholatnya, Imam Syafi'i tidak pernah membaca ayat Al-Quran kurang dari 50 ayat. Terkadang beliau membaca 100 ayat. Ia selalu berdoa untuk kebaikan seluruh umat Islam ketika membaca ayat yang berkenaan dengan rahmat Allah, dan ia juga berdoa untuk keselamatan seluruh umat Islam ketika membaca ayat yang berkenaan dengan azab." Khusus bulan Ramadan, Imam Syafi'i memiliki sebuah pekerjaan ibadah yang sangat luar biasa. Rabi' bin Sulaiman menceritakan, setiap datang bulan Ramadan, Imam Syafi'i menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Biasanya Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 malam. Khusus bulan Ramadan, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali siang hari dan 1 kali di malam hari. Dalam 1 bulan Ramadan, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khotaman. Suatu ketika di waktu sahur, beberapa ulama Kairo bertemu kepada Imam Syafi'i untuk mendiskusikan sebuah permasalahan pelik dalam ilmu fikih. Ketika mereka masuk ke dalam rumah Imam Syafi'i, maka mereka melihat Imam Syafi'i sedang membaca Al-Quran. Lantas setelah mereka selesai berdiskusi mengenai permasalahan di dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i pun menegur mereka dengan halus. Pada waktu sahur, apa kalian lebih mementingkan mempelajari ilmu fikih daripada membaca Al-Quran? Sungguh aku sholat malam dan tak henti-hentinya untuk meletakkan Al-Quran di hadapanku hingga datang waktu subuh. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran maka agung derajatnya, dan barang siapa yang mempelajari ilmu fikih maka mulia derajatnya. Al-Baihaqi, Manaqib Asy-Syafi'i, Darul Kutub Al-Islamiyah, tahun 2011. Pada suatu momentum Ramadan, di tengah-tengah pengajian yang diampu oleh Imam Syafi'i, datanglah seorang pemuda dengan membawa secari kertas. Rabi' bin Sulaiman selaku murid terdekat Imam Syafi'i pun menyodorkan secari kertas sang pemuda tersebut kepada Imam Syafi'i. Di dalam kertas tersebut tertulis sebuah syair yang artinya, "Bertanyalah kepada seorang alim di kota Makkah, apakah berdosa 2 orang yang saling bertemu dan keduanya mengumpulkan segenap kerinduan di hatinya?" Maka Imam Syafi'i pun menulis sebuah jawaban atas syair pemuda tersebut. "Aku berlindung kepada Allah dari hilangnya ketakwaan. Berdempetnya hati badan di antara mereka adalah sebuah dosa."
Melihat jawaban Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman pun merasa kebingungan apa yang terjadi di antara Imam Syafi'i dan pemuda tersebut. Rabi' bin Sulaiman pun menanyakan kepada Imam Syafi'i akan maksud dari pertanyaan pemuda tersebut serta jawaban Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun menjawab, "Wahai Rabi', pemuda itu adalah seorang yang bernasab mulia. Ia baru saja melangsungkan pernikahan di bulan Ramadan ini dan ia menanyakan kepadaku, bolehkah mencium atau menyentuh istrinya tanpa melakukan hubungan intim selama ia berpuasa. Maka aku memberikan jawaban seperti itu." Rabi' Sulaiman pun menanyakan ketepatan jawaban Imam Syafi'i kepada pemuda tersebut dan pemuda tersebut membenarkan seluruh jawaban Imam Syafi'i. Abu Nu'aim al-Ashfahani Hilyatul Auliya wa Tabaqat al-Asyafi'iyah Darul Kutub al-Ilmiyah tahun 2010. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Tolhah Al-Fayyad, mahasiswa jurusan Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, alumnus pondok pesantren Lirboyo. Begitulah keseharian Imam Syafi'i dalam menjalankan puasa Ramadan. Beliau mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam, 2 kali khotam, jadi selama 1 bulan khotam 60 kali. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan motivasi dari artikel ini dan senantiasa memberikan ilmu, manfaat dan wawasan yang lebih luas bagi kita semuanya. Terima kasih, jangan lupa di komen, share, like, subscribe channel YouTube ini. Mudah-mudahan terus memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.